Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, juga karunia-Nya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka serta juga bersilaturahmi pada malam hari ini untuk kelas Tasin Rabu malam yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang juga beliau yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali. Gak kerasa nih udah bertemu kembali di Rabu malam ya. Kemarin di Ahad malam, hari ini di Rabu malam, khusus untuk materi tentang bedah tajwid yang akan membahas mengenai Quran surat Al-Humajah yang akan sama-sama kita menyimak mempelajarinya oleh asatidz dari tim Sobat Ngaji ya. Dan di sini sudah banyak juga pesertanya, sudah ada 57 partisipan ya. Sebelumnya apa kabar nih Bapak Ibu semua untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang kurang fit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan kembali untuk bisa beraktivitas kembali ya. Di sini Bapak Ibu sudah dapat modulnya yang udah Siva bantu share sebelumnya di grup. Sudah ya? Sudah, surat Al-Humajah. Alhamdulillah. Nanti boleh dibuka, insya Allah akan sama-sama kita bahas bersama-sama ya. Dan Alhamdulillah untuk malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Salman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa, suaranya jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas. Bagaimana Ustadz kabarnya untuk malam hari ini? Sudah membaik Ustadz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya, Sudah lumayan mudah-mudahan membaik, insyaallah. semakin sehat Ustadz ya untuk selalu bersama kita di sini. Amin insyaallah. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu semua, sebelum kita alihkan ke Ustadz, mangga dipersiapkan untuk segala persiapannya ya, baik itu modul atau mushaf ya, boleh dipersiapkan juga hati serta niatnya kita luruskan yang mudah-mudahan insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua sebagai amal ibadah juga bagi kita semua dunia dan akhirat ya. Dan nanti setelah mohon bantuannya juga bagi Bapak Ibu saat di materi dipaparkan, boleh untuk mikrofonnya di on-kan terlebih dahulu. Nanti jika ada interaksi boleh di on-kan, lalu di off-kan kembali ya. Dan sebelum sesi tanya jawab, insya Allah nanti akan ada informasi sedikit yang akan kita bantu sampaikan juga ya. Dan karena waktunya pun terbatas, Bapak Ibu semua, nanti untuk di sesi tanya jawab, Bapak Ibu semua bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Nanti akan kita bantu panggil namanya satu persatu seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar kajian pada malam hari ini. Dan mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustaz untuk waktu dan tempatnya. Baik. Syukron Teh Syifa atas waktu dan tempatnya. Sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir, kita kembali duduk di dalam kegiatan kita yang sama-sama ingin menuntut ilmu. Salah satu perintah Allah di dalam Quran surah Thaha, qala rabbi zidni ilma. Kata Allah, katakanlah ya, katakanlah rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka salah satu daripada ikhtiar kita dalam berdoa, yang doa tersebut adalah kita minta untuk ditambahkannya ilmu, adalah ya kita menuntut ilmu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu, apa yang ilmu itu yang kita butuhkan ya. Nah, seperti yang pernah saya andaikan, analogi yang pernah saya sampaikan, ketika kita ingin menggunakan Google Maps ya, atau apa namanya ya, peta petunjuk, kalau kita tidak bisa membacanya, nah itu repot ya, repot sekali ya. Sama dengan Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita ingin mendapatkan petunjuk agar kita menjadi orang yang muttaqin, yang orang-orang yang bertakwa, tapi kita tidak bisa membacanya, lah itu repot sekali ya. Tidak cukup dengan hanya membaca Latinnya saja ya, tidak cukup hanya membaca dengan bahasa Latinnya saja, tapi ada kaidah-kaidah yang di sana yang kita harus fahami ya. Ketika di bahasa Latin ya, saya pernah lihat ada Al-Qur'an ya, atau ada buku di sana tertulis tentang bahasa Arab, kemudian ada Latinnya. Maka ketika ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana tulisannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, nanti ketika kita hanya belajar dari Latin saja, kita akan bisa mengucapkannya Bismillahirrahman ya. Nah, sementara huruf ra salah satu sifatnya adalah sifat tafkhim ya, dibaca tebal, Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena apa? Karena kita hanya melihat Latinnya saja, seperti itu. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar di malam hari ini insyaallah. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada suri tauladan manusia ya. Innama bu'itsu liutama makarimal akhlaq ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ya kepada kita semua ya, umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, tetapi bahkan seluruh alam ya, rahmatan lil alamin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Maka kita harus mencontoh kehidupan beliau. Ada yang mengatakan, Ustadz kan itu Rasulullah, itu kan Nabi Ustadz. Ya wajar kalau beliau sholatnya sampai banyak ya, kemudian kakinya sampai bengkak. Nah, itu saya tidak sepakat dengan perkataan seperti itu ya. Jadi Nabi itu kenapa Allah turunkan? Karena agar kita mencontoh ya, jangan sampai Nabi diturunkan kita tidak mencontoh ya, seperti itu. Nah, ini ada yang menge-share papan whiteboard, ditunggu dulu ya sebentar. Nah, baik, nanti kalau diberi kesempatan baru boleh digunakan. Ya tadi ya, jadi kita bersyukur, kemudian kita selalu bersolawat. Ya minimal kita mengucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semua? Di sini sudah hampir hadir 100 orang
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang hadir Allah selalu berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Amin ya, insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang surah Al-Humazah. Nah, nanti kita akan beda tajwid di dalamnya. Selalu saya ingatkan kenapa kita harus belajar tajwid, apa urgensi tajwid, ya. Seorang Imam Jazari mengatakan di dalam manzumahnya, ya. Qala nazim, ya, berkata seorang penulis yaitu Imam Jazari, Muhammad ibni Yusuf ibni Ali ibni Yusuf bibni Jazari asy-Syafi'i, ya, wa bi'ulumikum, ya, wa bi'ulumi sa'irina salihin fid darain amin. Beliau berkata di dalam kitabnya bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Nah, nanti ada seorang yang membaca Al-Qur'an, itu orang tersebut harus, ya, harus menggunakan tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Ya, harus melazimkan ketika membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Kemudian apa? Lazimu. Nah, kemudian wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil. Barang siapa yang tidak menggunakan tajwid ketika membaca Al-Quran, athimu. Apa itu athimu? Berdosa, ya, berdosa. Maksudnya gimana Ustadz? Nanti takutnya dikhawatirkan ketika seorang membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu tajwid, salah pengucapan, hurufnya salah, panjang pendeknya salah. Kalau sudah panjang pendeknya salah berarti sudah mengubah satu huruf di sana yang seharusnya di sana dibaca 2 harokat, tetapi kita baca 1 harokat, berarti kita sudah menghilangi 1 huruf mad. Ya, kemudian kita menukar huruf, contohnya Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa, kemudian kita ganti huruf qaf menjadi huruf kaf. Nah, berubahlah maknanya di sana. Apa maknanya? Makanlah Allah yang Maha Esa. Ya, kita berdosa, ya, kita sudah mencaci Allah. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan kita terlindung dari kesalahan tersebut. Ya, salah satu ikhtiarnya adalah kita sama-sama belajar di program Sobat Ngaji insyaallah. Baik, surah Al-Humazah. Ya, hari ini kita akan belajar Quran surah Al-Humazah. Nah, surah Al-Humazah nanti di sini ada bab khusus yang ingin saya bahas, ya, insyaallah. Lumayan panjang nanti insyaallah, bukan panjang ya, lumayan penting insyaallah. Ya, kenapa saya sampaikan penting? Karena ini banyak ditanyakan biasanya ketika saya mengisi di kajian tahsin, ini sering ditanyakan, ya, sering ditanyakan. Nah, mudah-mudahan di sini sudah paham, tetapi nanti kalau yang sudah paham berarti murojaah. Nah, kalau yang belum paham berarti wawasan tambahan insyaallah, ya. Baik. Kita mulai dulu dari ta'awudz, ya. Seperti biasa kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Saya sekali, kemudian semuanya sekali insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di awal ta'awudz itu sudah ada 2 huruf. Pertama huruf hamzah, yang kedua huruf ain. Jangan sampai sama, jangan sampai ke baik. Kemudian kita masuk ke dalam basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terlalu panjang mad dua harokatnya di-cut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu di-cut dulu. Jadi dua harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul seperti itu ya. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Quran surah Al-Humazah. Apa artinya Al-Humazah? Al-Humazah adalah Pengumpat. apa? Pengumpat. Orang yang suka mengumpat. Al-Humazah artinya orang yang orang yang suka kalau bahasa mengumpat itu apa bahasanya? Caci maki. Mencaci maki ya. Memaki. Ngomel. Kan iso. Coba apa tadi? Al-Humazah adalah orang yang suka Mengumpat. mengumpat. Orang lain. Mengolok-olok orang lain, membicarakan orang lain. Nah, bahasanya apa kalau membicarakan orang lain? Sulit. Gibah. Ghibah. Orang yang ghibah artinya dia nanti akan waidul. Apa artinya waidul? Dia akan neraka. Baik, kita masuk ke ayat pertama. Boleh ya kalau teman-teman misalkan kita baca ayat pertama sambil mendengarkan penjelasan saya, mungkin yang di rumah membuka Al-Qur'an yang ada terjemahnya boleh dibaca ya. Tidak apa-apa, walaupun kita masih membaca tekstual dulu, misalkan belum paham tafsirnya, setidaknya kita pernah mengetahui oh artinya seperti ini, seperti ya. Walaupun kita belum paham tafsirnya seperti itu. Sekilas saja tidak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi tambahan hidayah untuk kita semua insyaallah. Kita masuk ke ayat pertama ya. Saya contohkan kemudian semuanya mengikuti. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik. Ayat pertama surah Al-Humazah dimulai dengan mengucapkan huruf waw ya. Huruf waw itu makhrajnya ada di syafatain. Ya, asyafatainil wawu. Nah, ya wawu. Asyafatain, makhraj asyafatain yang pertama adalah wawu, ba'u, mimu. Apa saja yang pertama ada wa, yang kedua ada mim, yang kedua ada ba. Ya. Wa, ba, mim. Wawu, baun, mimu. Waun, baun, mimu. Waw, ba, mim. Ustadz, seharusnya dia ada ada huruf fa ya, ada huruf fa. Kenapa tidak masuk ke dalam syafatain? Kenapa? Karena huruf fa itu tidak menggunakan kedua bibir seutuhnya. Ya, ketika kita mengucapkan huruf fa, maka bibir atas ini diam. Bibir yang bawah yang bergerak, tetapi di bagian apa? Di bagian perutnya. Maka disebut di dalam manzumahnya, di dalam dalilnya disebutkan atau di dalam kitabnya, kitab Jazariyah disebutkan batl. Ya. Di apa? Baton. Ya, baton itu apa? Fi batoni ummi, dalam kandungan ibu. Nah, kalau kandungan itu berarti di mana? Berarti di perut. Ya. Berarti kalau batonis syafah berarti di mana? Di perut bibir. Perut bibir yang bagian bawah. Afa fa. Bentar ya, ini ada yang komen di kolom chat, admin tolong kapasitas hanya 100 ya. Dari tadi sulit untuk masuk. Boleh dicek lagi ya. Apakah ada settingannya seperti itu supaya yang lain bisa masuk. Baik, kita lanjut.
Dimulai dari huruf wa, pernah saya sampaikan bahwa ketika kita mengucapkan huruf wa, apa yang kita lakukan pertama kali? Bibirnya monyong dulu. Nah, bibirnya kita monyong. Monyong. Nah, monyong. Wa. Coba ikutin. Wa. Sekali lagi. Wa. Nah, tapi jangan sampai tebal. Ya, jangan sampai tebal. Wa. Wa. Nah, bukan gua. Tapi wa. Wa. Nah, jadi kadarnya antara kita mengucapkan hamzah dengan wa itu sama. A, wa, wa, sama. Ya, maka dia harus sama. Sama. Wa, seperti itu ya. Saya ingin nanya nih, Pak, yang tahu boleh menjawab. Kalau yang tidak tahu, nah, berarti nanti dapat jawaban. Seperti itu ya. Nah, ada kalimat di sini. Ada ia sukun sebelumnya fathah. Ini namanya apa? Lin. Baik. Namanya lin. Apa dikasihnya? Yang bilang siapa? Oh iya lagi ya tahu yang di lamar itu kan. Nah jadi oh taruh. Ayo. Namanya disebut dengan lin. Kalau ada ia sukun sebelumnya fathah disebut lin. Yang bilang siapa? Ada yang bisa menjawab? Imam Jajariyah. Mantap. Imam Jazariyah. Nah, Imam Jazariyah atau Imam Al-Jazari. Nah, Jajariyah. itu sama ya, Imam Al-Jazari. Di dalam kitabnya ya Imam Al-Jazari menyebutkan apa? Wallinu wawun wayaun sukina wan fataha qablahuma. Walinu dan lin hurufnya apa saja? Wawun huruf wa, yaun, kemudian huruf ya, sukina, kemudian keduanya harus berharokat sukun, wan fataha qablahuma, dan sebelumnya harus berharokat fathah. Maka di sini disifati dengan lin. Ciri-ciri lin adalah tidak ditekan. Wailul. Nah, no. Tidak seperti itu. Wailul. Nah, berarti kalau dia dibaca wailul, berarti di sana seolah-olah di sini ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa wailul. Tidak, tapi dia perlahan saja. Wailul Paham ya insyaallah ya? Nah, seperti itu. Itu yang namanya lin. Nah, berarti beda. Ustadz, apakah kita termasuk ke dalam isba'? Tidak, beda lagi. Ya, isba' itu adalah memanjangkan suara yang seharusnya tidak dipanjangkan ya. Wailul likul. Nah, kalau isba' itu seperti ini contohnya. Wailul likul kul. Nah, itu isba' yang seharusnya dia langsung kul tetapi kul. Nah, itu namanya isba'. Tapi jika ada iya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah, maka itu disebut dengan lin. Wailulli, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian ada dhammah tain bertemu dengan huruf lam. Di sini diberi warna merah. Apa nama hukumnya? Bila guna. Maknanya apa? Kalau bila guna artinya apa? Tidak berdengung. Nah, kalau bila guna artinya tidak dengan dengungan, tidak dengan suara apa ya? Suara ngirung. Nah, ya, suara ngirung. Biasanya saya dengar itu suara sengau, suara ngirung seperti itu ya. Betul. Lanjut, wailul. Nah, ini baru ada tasydidnya, betul ya. Jadi harus langsung ditahan. Wailul lul. Wailul. Ya. Kemudian lanjut setelahnya ada lagi tasydid ya sama likulli humazatil atau humazatin.
Humazatil. Humazatil. Betul. Humazatil sama ya, statusnya di sini hukumnya sama. Idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Wailul sama humazatil itu sama. Baik. Sekarang saya ingin nanya. Lumazah. Nah, ini apa namanya? Ta'mar butoh. Ta'mar butoh. Baik, takmar butoh. Kenapa takmar butoh dibaca huruf H? Karena wakaf. Betul, karena kita wakaf di sana. Kalau kita tidak wakaf, maka dibaca apa? Ti. Jadi Kalau di sini kita kalau di sini kita sambung. Mazatanil Sebentar. Tahan dulu. Ya, sebentar dulu, tahan dulu ya. Sebentar. Dibaca, kalau di sana dibaca wasol, tidak lagi dibaca dengan Ya. salah makanya Humazatil lumazah. Itu kalau kita wakaf. Tapi kalau kita bacanya wasol atau kita bacanya disambung antara ayat pertama dengan ayat kedua, maka tak marbutohnya dibaca huruf Ti. A. itu kan terger apa? Tetap dibaca huruf ta. Nah, ini namanya ta apa, Ustadz? Namanya ta apa? Ta marbutoh. Ta itu ada dua. Ada ta ta'nits, ada ta marbutoh. Ya. Nah, nanti makanya inilah pentingnya kenapa kita harus belajar tajwid. Nanti kita akan bedakan yang mana ta marbutoh, yang mana ta ta'nits, ya. Makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Nah, itu ya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Imam Jazari bilang, karena agar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kamu benar ketika membaca Al-Qur'an. Dan kamu tahu yang mana yang disebut dengan ta ta'nits dengan ta marbutoh. Ya, jadi jangan sampai ketika kita wakaf di sini wailul likulli humazatil lumazat. Nah, repot nanti ya kalau kita bacanya seperti itu. Tapi tidak. Ketika yang ada namanya ta marbutoh atau wata'i untha, ya, yang di sana akan menunjukkan tentang keterangan wanita, ya. Maka dia berubah menjadi ha. Lumazah. Ya, maka titiknya hilang. Lumazah. Seperti itu. Nah, betul. Kemudian ketika kita wasol, bacanya gimana? Dia dibaca tetap sama. Tetap dibaca ta. Lumazati. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mewasolkan ayat pertama dengan ayat kedua? Ayo. Ada nilnya. Baik, betul. Ustadz, kalau kita ingin mewasolkan ayat pertama dengan ayat kedua, harus ada nilnya. Nah, ya, betul. Sepakat? Sepakat semua. Setuju semua. Sekarang, yang jadi pertanyaan, nil itu apa namanya? Nun wikoya. Nun iwad atau nun iwad. Nun iwad atau nun wikoya. Nun apa? Nun iwad. Bukan nun iwad, tapi nun imad. Iwad. Imad, bukan wa, pakai mim, pakai mim. Imad. Nun imad. Nah, itu nama lainnya nun wiqayah. Nah, betul ya. Jadi, ini yang belum pernah tahu ya. Jadi saya jelaskan pelan-pelan. Ketika mewasolkan ayat pertama dengan ayat kedua di surah Al-Humazah,
ada tambahan nun kecil. Nih. Kenapa ditambah nun kecil? Nah, itu yang nanti akan kita bahas nih. Ya, betul. Nama nun kecil ini adalah nun Iman. Oh iya. wiqayah. Oh ya. Ya, nun wiqayah. Kita catat dulu ya. Nih saya izin buka catatan ya. Maksudnya bukan catatan tapi halaman buat mencatat. Wiqayah. Nanti ada pertanyaan, apa itu wiqayah? Ya, apa itu wiqayah? Baik, paham ya? Itu apa itu wiqayah. Kemudian apa sebabnya? Apa sebabnya? Baru 2 menit udah 60. Terus ada berapa jenis wiqayah? Berapa jenis wiqayah? Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, bagaimana cara? Nah, ya. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana cara membacanya dulu. Ya, cara membacanya gimana nih, Ustaz? Kalau di ayat pertama dengan ayat kedua diwasal. Cara membacanya adalah kita menambahkan huruf nun berharokat kasroh setelah mengucapkan huruf ta. Baik, sebelumnya kita baca dulu ayat keduanya ya. Tapi tanpa diwasal. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Silakan. الذي جمع مالا وعدده. Nah, itu kalau kita waqaf di ayat pertama, maka kita memulainya dengan alladzi jama'a malan wa 'addada. Nanti kita akan bahas juga ya, kenapa dimulai dengan hamzah. Ya. Sekarang pembahasannya adalah ketika kita wasol. Nah, sekarang kita baca wasol antara ayat pertama dengan ayat kedua ya. Ikuti ya bacaan yang saya contohkan. Sampai jam 9.50. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Silakan. Tas ya. Jadi gitu. Likulli humazatil lumazati ya. Di sini diberi nun kecil, cuman dia berharokat kasroh. Kenapa dia beri harokat kasroh? Ada dua sebab. Pertama dijelaskan ya dari Ustadz Laili Muhammad Fadli ya, Muhammad Laili Fadli, bahwa beliau menjelaskan ada sebab kaidah bahasa Arabnya. Yang kedua saya dapatkan dari salah satu guru kami di Ma'had Tafid Al-Fat ya, Ustadz Shalihuddin. Karena ketika mengucapkan huruf nun berharokat kasroh itu ringan diucapkan. Likulli humazatinil. Coba bayangkan ketika nun wiqayahnya berharokat domah. Lumazatinul ladzi. Sulit ya. Nah, berat mengucapkannya. Nah, salah satunya adalah ringan mengucapkannya ketika dia berharokat kasrah seperti itu. Lanjut, cara bacanya kita sudah tahu. Nah, kemudian namanya adalah nun wiqayah. Nah, kenapa muncul nun wiqayah dan apa wiqayah kan kita bahas. Tapi bahasnya sepadat-padat mungkin ya, maksudnya sesingkat-singkatnya ya. Kalau nanti bahas wiqayah saja tidak cukup nanti waktunya ya. Baik, wiqayah. Ada yang tahu artinya wiqayah? Tidak tahu. Ayo, tadi yang jawab, Ustadz nih diberikan nun wiqayah. Coba, tadi yang jawab nun wiqayah. Nun kecil. Huruf hijaiyah. Cek suaranya masuk atau terputus.
yang berasal dari tanwin. Terputus Pak Ustadz. Terputus ya? Suara jelas Ustadz, tapi gambar Ustadz tidak bergerak. Ya, Ustaz. Nah, sebentar ya. Baik, sekarang sudah bergerak? Sudah normal. Nah, baik. Tahu. Wiqayah, kita lanjut. Wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Nun yang berasal dari tanwin ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Betul, itu penjelasannya. Siap ya? Nah, baru habis googling ya? Alhamdulillah sudah baik. pernah belajar Ustadz. Nggak apa-apa ya. Jadi kita punya ide cemerlang ya. Kita langsung buka kitab kitab googling gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, nun wiqayah penjelasannya tadi yang sudah disebutkan. Nun wiqayah disebabkan karena ada tanwin setelahnya bertemu dengan hamzah wasol. Nah itu ya. Jadi ada tanwin. Yang mana yang tanwin? Yang tin. Ya tadi lumazatinil humazah ti. Nah itu kan dia berharokat kasrotain. Kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah wasol. Alladzi. Ya. Itu dia hamzah wasol. Nah kita sudah paham. Oh ini sebabnya. Ya. Kemudian ada kata yang namanya wiqayah. Nah, wiqayah ini artinya adalah wiqayah ini artinya adalah menjaga. Apa artinya wiqayah? Menjaga. Nah, ya. Wiqayah artinya adalah menjaga atau penyelamat atau menyelamatkan. Nah, itu wiqayah. Apa yang diselamatkan? Nun wiqayah berfungsi menjaga dari bertemunya. Nah, ya. Maaf ya tulisannya bagus sekali ya. Menjaga dari bertemunya dua sukun. Nah, ini kuncinya. Ya, jadi nun wiqayah itu adalah nun yang berfungsi menjaga dari bertemunya dua sukun. Cek ayatnya. Yang mana yang pertama sukun? Hamzah. Tanwin. Ayo, yang mana yang sukun? Tanlam. Nun pada tanwin tak marbuto. Betul. Nun pada tanwin tak marbuto. Seharusnya ini kan dibacanya tin. Nah, ini ada yang share ini ya, ada yang share. Salah mencet itu kayaknya Ustaz. Pas salah mencet itu bagus. Whiteboard Ustadz ini kepencet. Kepencet kayaknya. Udah. Baik. Kita balik lagi ya. Jadi tolong di mute dulu yang lainnya supaya yang lain terdengar ya. Lumazatin. Kan seharusnya baca seperti itu. Nah, ini ada yang nge-share ini lagi ya. Siapa ini? Bapak Ibu semua, siapa ini? Oke, mohon bantuannya untuk tidak mencoba mengklik-klik ya. Ditahan dulu ya. Ya. Nanti buat uji aplikasi Zoom-nya di lain waktu ya. Baik. Seharusnya ini dibaca lumazatin. Nah, kalau kita baca lumazatin, berarti kan seolah-olah di sini ada huruf nun berharokat sukun. Betul? Ya. Yang ini kita lupakan dulu, seolah-olah tidak ada nih nun kecilnya. Ya. Lumazatin. Sukun yang pertama adalah sukun nun ini. Ya. Kemudian sukun yang kedua yang mana? Lam. Nah, sukun yang kedua adalah huruf lam. Kenapa lam Ustadz? Karena kalau huruf yang bertasydid, dia huruf pertamanya sukun, yang keduanya baru berharokat. Jadi, kalau kita tulis secara normal, jadi gini. Lumazah. Ya. Nah, lumazatin.
Tin. Al-ladzi. Nah, Lagi. coba gimana cara membaca nun sukun bertemu dengan lam sukun? Nah, sulit ya. Sulit Ustaz. Lumazatin lumazatin. Lumazatin. Ya, repot ya kalau kita harus membacanya seperti itu. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya nun. Nun datang. Assalamualaikum kata Nun ya. Ada yang bisa dibantu kata Nun. Nah, kemudian Nun bilang Lumaza sama alladzi minta tolong. Nih kami ingin bersatu. Cuman kesulitan mengucapnya. Akhirnya Nun datang dengan membawa wiqoyah ya, dengan membawa pertolongan, dengan membawa pelindungan. Baik, saya akan tolong. Ya, saya akan tolong. Akhirnya lumazah dengan alladzi menerima pertolongan nun. Nun masuklah di antara lumazah dengan alladzi. Cuman nun bingung. Saya harus pakai harokat yang mana? Fathah, kasro atau dhamma? Oke, coba kalau antum pakainya fathah dulu. Lumazatinalladzi. Jangan. Ya, jangan pakai fathah karena dalam kaidah gramatika bahasa Arab tidak cocok. Oke. Kemudian pakai dhamma. Ketika pakai dhamma kesulitan, keberatan ketika mengucapkannya. Baik. Terakhir berarti pilihannya menggunakan kasroh. Akhirnya nun masuklah di antara lumazah dengan alladzi dengan berharokat kasroh. Jadi bacanya gimana? Lumazati nilladzi. Nah, seperti itu ya. Jadi nun wiqoyah itu adalah nun yang menjaga jangan sampai terjadi dua sukun bertemu. Kenapa? Karena kesulitan dalam mengucapkannya. Ya, mengucapkannya. Nah, apakah nun tanwin, apakah nun wiqoyah itu hanya itu saja Ustadz? Hanya terletak pada apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol? Tidak. Ya, ada beberapa nun wiqoyah. Contoh, nun wiqoyah yang lain. Ini saya kasih contoh saja ya, di luar pembahasan kita. Ada inna. Ya, inna. Artinya apa inna? Sesungguhnya. Artinya inna adalah sesungguhnya. Kalau bahasa Arabnya saya apa? Ana. Ana. Betul, ana. Kalau domirnya apa? Domirnya pengganti ana adalah ya sukun. Betul nggak? Ya. Ya. Kitabi, buku saya. Apakah dibilang kitaba ana? Kitabi ana? Tidak. Tapi domirnya diganti dengan ya sukun. Nah, ketika saya ingin berbicara sesungguhnya saya, gimana bahasanya? Ini. Oh, ini. Padahal kan di sini inna. Ayo. Kan seharusnya nai gitu kan? Inai gitu ya. Nah, di dalam gramatika bahasa Arab tidak ada yang disebut dengan inai. Ya. Tidak ada kata inai. Makanya nun wiqoyah muncul lagi di sana. Nun wiqoyah, tolong saya kata ya sukun. Kenapa? Karena saya ingin disebut cuman tidak cocok. Baiklah, saya tolong. Akhirnya gimana? Ini. Ada yang ini, ada yang innani. Ya, innani. Pernah dengar ayat innani? Pernah. Pernah? Nah, itu artinya sesungguhnya saya. Nah, gitu ya. Innani. Nah, sesungguhnya saya. Seperti itu. Apa? Innani Rabbi. Sesungguhnya saya adalah Tuhan. Nah, seperti itu ya.
Nah, itu nun wiqoyah yang bagian bahasa Arabnya. Jadi nun wiqoyah itu nanti ada di pembahasan tentang bagaimana caranya ketika membaca dalam Al-Quran. Oh, ada nun wiqoyahnya. Ada juga dalam kaidah bahasa Arab. Itu. Nanti insya Allah di kelas-kelas besar lainnya kita akan belajar. Ya, mungkin di kelas Ahad ya insya Allah. Nanti apa saja jenis wiqoyah dan bagaimana sebabnya nun wiqoyah itu bisa muncul. Nanti insya Allah ya. Nah, ini soalnya banyak kita tidak paham di sana. Ya, tidak paham. Jadi nun wiqoyah itu apa? Pokoknya nun wiqoyah itu hanya ketika ada tanwin bertemu setelahnya hamzah wasol. Oh, tidak. Dalam kaidah bahasa Arab ada juga yang namanya nun wiqoyah. Kenapa disebut wiqoyah? Karena dia tadi menyelamatkan atau menjaga. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Nah, itu ya. Itu ilmu tajwid itu. Ya, ilmu tajwid sampai membahas pentingnya ketika kita menjaga gramatika bahasa Arab seperti itu. Ya, jangan sampai kita mengubah bahasa Arab. Lanjut, ini sudah kita pahami ya. Jadi pertama cara bacanya bisa diwasol. Ketika dia diwasol maka muncul nun kecil ya, maka dibaca lumazatinil ladzi. Tapi kalau kita waqaf seperti normal saja, lumazah. Ya, tak marbutohnya menjadi ha. Kemudian ayat keduanya dimulai dengan hamzah wasol berharokat fathah. Kenapa dimulai dengan berharokat fathah? Karena bertemu alif lam. Huruf ketiga. Hamzah wasol diberikan harokat bisa dilihat dari huruf ketiga dari huruf hamzah wasol. Kita hitung. Huruf pertama huruf apa? Huruf hamzah wasol. Huruf kedua huruf apa? Lam sukun. Huruf ketiga huruf Lam fathah. lam berharokat fathah. Maka huruf ketiganya apa? Lam berharokat fathah. Berarti hamzah wasolnya juga harus berharokat fathah. Maka dibaca alladzi sama dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti teman-teman ketemu di sana cuma ada alif, kemudian lam sukun, kemudian ha. Kenapa tiba-tiba alifnya dibaca a? Nah, itulah yang disebut dengan hamzah wasal ya. Baik. Lanjut. Alladzi, ini tidak perlu lagi saya ulangi ya. Insyaallah semuanya insyaallah yang hadir sudah paham ya. Kalau memang belum paham, nah ini namanya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i atau mad asli, disebabkan karena ada ya sukun sebelumnya kasrah seperti itu. Jama'a malan wa 'addada mad tabi'i. Nah, saya ganti warnanya. Mad tabi'i, afwan. Ini mad tabi'i. Kemudian lau, apa di sana hukumnya? Ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Idgham biguna. Idgham Betul. biguna. Dibacanya idgham bigunnah. Kenapa dengan dengung? Karena di sana bertemu dengan huruf waw, dan huruf waw adalah salah satu huruf yang ketika dibaca idgham diberikan gunnah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, jadi kita berikan suara dengungnya. Lau. Seperti itu ya. Wa 'addadah. Nah, ini ada tasydid jadi ditahan dulu. Wa 'addadah. Baik. Ini bukan tak marbutoh ya, karena tidak ada titiknya. Ya, karena tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya baru dia ta marbutoh. Tapi kalau bentuknya seperti ini, mau dia berharokat, mau dia wasol, mau dia suku bukan wasol, mau dia wasol, mau dia waqaf, maka tetap dibaca ha. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang ini, kalau dia waqaf dibaca ha, kalau dia wasol dibaca ta. Itu ya. Baik. Sekarang kalau ayat kedua dengan ayat ketiga
diwasol gimana bacanya? Ini seru ya, lumayan panjang ayatnya ya. Tidak apa-apa insyaallah. Alladzi jama'a malan wa'addadahu yahsabu annama. Ya. Kalau kita wasol bacanya kita baca dua harokat. Kenapa dibaca dua harokat? Karena ada hak dhamir di antara dua huruf yang berharokat. Ini namanya hak dhamir, ya. Bertemu dengan huruf berharokat. Setelahnya bertemu dengan huruf berharokat nih. Huruf ya berharokat fathah. Sebelumnya juga ada harokat fathah. Jadi hak dhamirnya diapit dengan dua huruf yang berharokat. Ya, itulah disebut dengan mad silah. Nah, mad silah terbagi menjadi dua. Kalau yang dibaca lebih dari dua harokat disebut dengan tawilah. Kalau yang dibaca hanya dua harokat atau mad tabi'i, ya, dibaca dua harokat disebut dengan mad silah qasiro. Apa itu Ustadz? Nah, itu nanti insyaallah kita pelajari di kelas privat ya insyaallah. Apa sih yang disebut dengan mad silah qasiro? Apa yang disebut dengan mad silah tawilah? Ya. Pak Ustadz tanya, Pak Ustadz, maaf. Itu tadi, itu bukannya karena domah terbalik dibaca dua harakatnya. Maksudnya diapit tadi apa ya, Pak Ustadz? Betul, baik. Ustadz, kan di sana memang ada doma terbalik, bukan disebabkan karena dua huruf yang diapit. Nah, betul. Sebelum adanya harokat, di sini saha ini tetap dibaca dua harokat. Jadi dulu itu belum ada harokatnya, ya, belum ada harokatnya. Ha di sini dibaca dua harokat. Nah, kebetulan cara untuk memberi tanda huruf yang diberikan dua harokat ketika dia berharokat dhammah bisa dengan dhammahnya dibalik seperti itu, ya, seperti itu. Nah, jadi memang seharusnya dia dibaca dua harokat. Nah, kebetulan untuk memberi tanda bahwa dia dibaca dua harokat tanpa diberikan waw sukun, maka gimana cara keduanya? Cara keduanya dhammahnya dibalik. Ya, kan ada dua cara ya. Yang pertama apabila ada waw dhammah bertemu dengan waw sukun. Yang kedua dhammahnya terbalik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dhammahnya terbalik? Kira-kira bisa nggak di sini ditulis dengan dhammahnya normal? Tidak bisa, karena setelah huruf H tidak ada waw sukunnya. Tetapi huruf H di sini harus dibaca dua harokat. Maka caranya adalah membalikan dhammahnya. Maka para ulama memberi tanda, ya, memberi tanda dengan memberi harokat, dhammahnya dibalikan seperti itu, ya. Itu namanya hak dhamir. Nah, hukum tajwidnya dinamakan mad silah qasiro. Nah, baik ya, itu kalau diwasol. Jadi dibaca dua harokat. Wa'addadahu yahsabu, ya. Sekarang kita lanjut ke ayat ketiga ya. Insyaallah kalau memang enggak terkejar semuanya ya pertemuan berikutnya berarti ya, seperti itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Silakan. Yahsabu anna malahu akhladah. Mad apa? Apa hukumnya di sana? Guna. Di sana ada gunna musyaddadah, ya, gunna musyaddadah. Karena ada gunna yang ditandai dengan tasydid, ya, maka disebut dengan gunna musyaddadah. Ma tabi'i. Ini
Yang tadi mad silah qasiroh, kalau yang sekarang yang panjangnya nih, yang lebih dari 2 harokat. Mad silah tawila. Kenapa namanya tawila Ustadz? Karena tawila itu bahasa Arabnya panjang. Ya. Tol ya. Kenapa disebut dengan tol? Karena jalannya panjang. Ya, nggak ada jalan tol itu yang pendek ya. Tidak ada yang cuma hanya 100 meter, nggak ada. Jalan tol pasti panjang. Nah, dalam bahasa tajwid panjang itu juga disebut dengan tul. Nah, betul sekali ya. Tul. To, waw dan lam. Maka disebut dengan tawilah. Di sini dibaca panjang. Apa yang menyebabkan dia dibaca panjang, Ustadz? Yang menyebabkan dia dibaca panjang, kalau tadi dihapitnya dengan 2 huruf yang berharokat, kedua-duanya bukan huruf hamzah. Nah, kalau sekarang setelah diapit di awalnya dengan huruf berharokat, nih lamnya berharokat, kemudian hak domir, setelahnya bertemu dengan huruf hamzah. Nah, makanya dibaca panjang. Ya, makanya dibaca panjang. Kalau ada mad 2 harokat, mad 2 harokat, kemudian bertemu setelahnya dengan hamzah, dibaca berapa harokat? 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, 4 sampai dengan 5 harokat. Makanya ini juga dibaca dengan mad panjang 4-5 harokat, atau kita sebut dengan mad jaiz, seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini diberi warna hijau ya, maka menandai di sini dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, di sini di ayat ketiga juga di akhirnya diberikan hak domir karena setelahnya ada huruf yang berharokat, sebelumnya huruf yang berharokat tetapi bukan bertemu dengan huruf hamzah. Ya, jadi dia cukup 2 harokat. Nanti pembahasan mad silah kita pelajari lebih dalam. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir insyaallah ya. Nah, sebelum ke ayat 4 cukup ya insyaallah ya. Ada gunnah musyaddadah, mad tabi'i, kemudian mad silah, akhladah ya. Akhladah kalau kita waqaf, jika kita bacanya wasal maka dibaca 2 harokat. Akhladahu. Nah, baru masuk ke ayat yang keempat. Baik, kita baca ayat keempat ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Silakan. Sekali lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Baik. Kalla, lamat apa? Tabi'i. La yum. Ini ada mim kecil. Apa tandanya? Iqlab. Tentang mim kecil, ini saya kasih rahasianya ya. Nah, ini antara kita saja ini ya, Masya Allah. Kalau mim kecil ekornya ke bawah, ya, itu tandanya berarti dia dibaca iqlab. Contohnya gimana? Contohnya ini. Ekornya kemana itu? Ke bawah ya. Maka dibaca layumbada. Ya, untuk menandakan bahwa di sana dibaca iqlab. Karena sebabnya ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Di sana dibaca iqlab. Nah, untuk menandai di sana dibaca iqlab diberi tanda mim. Karena apa? Iqlab itu artinya adalah menggantikan. Yang seharusnya dibaca ba dibaca mim. Layum. Yang seharusnya di sana dibaca nun dibaca mim. Layumba. Yang seharusnya layunba dibaca layumbada. Ya, itu iqlab. Nah,
Kalau ada mim bulat kemudian ekornya ke samping itu tandanya apa? Itu tandanya Waqaf. waqaf. Ya, betul. Itu tandanya waqaf. Itu ciri-cirinya ya. Lanjut. Layum itu iqlab. Ini iqlab namanya ya. Badan gunnah musyaddadah. Betul. Fil hutamah. Al hutamah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu kaidahnya dibacanya izhar qamariyah. Betul. Tak marbutah, maka kalau kita waqaf dibacanya gimana? Fil hutamah. Betul. Kalau di waqaf maka bacanya al-hutamah. Dibaca huruf ha. Ya, dibaca dengan huruf H. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 21.01 ya, alhamdulillah. Kita insya Allah pertemuan kali ini karena tidak cukup satu surah ya, insya Allah kalau kita selesaikan satu surah nanti takutnya tidak ada yang talaki dan tidak ada waktu kesempatan bertanya ya. Nah, tidak apa-apa, kita 4 ayat dulu. Mudah-mudahan di 4 ayat ini semuanya bisa paham. Ya, jika nanti ada pertanyaan, boleh ya bertanya. Nanti jika masih ada sisa waktu, kita sama-sama talaki dari surah Al-Humazah sampai ayat keempat. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Teh Syifa. Pada Teh Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu semua menginformasikan sedikit informasi saja mengenai untuk kelas Tasin dari tim Sobat Ngaji yang seperti kita ketahui bahwa untuk kelas Tasin Akbar masih tetap akan ada 2 pertemuan, yaitu ada di Ahad malam dan juga di Rabu malam khusus untuk bedah tajwidnya ya. Dan selain itu juga ada kelas Tasin private-nya, kelas kecilnya yang udah disampaikan juga barusan oleh Ustadz Salman ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qurannya atau sama-sama belajar dari nol ya, boleh bisa bergabung di kelas Tasin bersama tim Sobat Ngaji. Untuk kelasnya sendiri, insya Allah satu kelasnya akan ada 12 peserta untuk satu kelasnya, dan untuk pertemuannya sendiri akan ada 4 kali pertemuan selama sebulan. Dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan modul-modulnya juga ya, modul materi yang akan dibahas. Untuk isi modul tersebut kita skill sedikit, itu baik teori serta latihannya juga, dan insya Allah untuk setiap pertemuan akan ada latihan tugas di rumah beserta rekaman Zoom-nya juga akan dibantu di-share agar Bapak Ibu bisa mengaksesnya juga di rumah, disiarkan ulang ya, seperti itu. Dan selain itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan free rekaman Iqra dan juga tasnya secara gratis ya. Bapak Ibu bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya saja, asalkan ada niat kuat, tekad kuat untuk sama-sama belajar, untuk memperbaiki diri dan agar bisa memperbaiki diri bacaan ayat Al-Qurannya untuk bisa lebih baik lagi ya. Dan di sini juga Ustadz Salman pun menjadi guru kita, guru di tim Sobat Ngaji. Begitu ya Ustadz ya. Barangkali ada tambahan Ustadz mengenai kelas Tasinnya? Boleh? Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika kita di kelas besar itu waktunya terbatas ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Nah, ketika kita ingin intensif, insya Allah kita bisa di kelas kecil. Kenapa? Kenapa dibikin kelas besar? Kenapa dibikin kelas kecil? Pertama, karena kalau kita semuanya kita masukkan di kelas besar, itu nanti ada beberapa orang yang terlewat pertanyaannya, ada beberapa orang yang terlewat talakinya, prakteknya terlewat. Karena apa? Karena waktu. Seperti itu. Nah, insya Allah di kelas kecil ini kita hanya batasi satu kelas itu tidak lebih dari 10 sampai 12 orang ya, Teh Syifa ya. Betul, Ustaz. Seperti itu. Jadi insya Allah setiap orang bisa mempraktekkan, nanti akan dicek oleh para musyrifnya, akan dicek cara bacanya, hurufnya, madnya,
Nah, pola-pola bagaimana cara membacanya. Ya, nah ini boleh disampaikan kepada sahabat kita, kerabat kita ya. Info, oh kita ingin belajar tahsin, ini ada ya program di Sobat Ngaji. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyebarkan sebuah kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim di nomor 1893 itu disebutkan barang siapa yang menyebarkan sebuah kebaikan, kemudian orang melakukannya, nah maka orang yang menyebarkan itu akan mendapatkan pahala yang serupa insyaallah. Ya, silakan boleh disebarkan kepada kerabat atau saudara. Untuk apa? Kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Syifa. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk tambahannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua, sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Tun, memang dari segi waktunya terbatas untuk kelas akbar ini, jadi Bapak Ibu semua bisa ikutan di kelas pastinya, bisa leluasa untuk bertanya, bertalakinya, sama-sama belajar, dan insya Allah tidak usah malu lagi. Di sana kita akan lebih dekat lagi untuk bertemunya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan cara bergabungnya bagaimana? Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Sipa yang ada di grup kelas tahsin yang sering kita share jadwal dan juga materinya. Seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk waktu dan tempatnya. Sipa serahkan kembali lagi ke Ustadz. Barangkali untuk melanjutkan talakinya Ustadz ya? Ya, baik. Baik, kalau begitu di sini sudah ada Ibu Andi yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu Andi ingin bertalaki. Mungkin 2 atau 3 orang dulu yang mau bertanya di awal, nanti jika tidak ada yang bertanya baru kita ke sesi talak insyaallah. Oh iya. 2 sampai 3 orang. Kalau saya Barangkali ada yang cuma mau talaki Ustaz. Oke, baik, Ibu Andi yang bertalaki. mau bertanya Oke, dulu baik, yang dipersilakan. bertanya dulu. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu semua siapa yang ingin bertanya, di sini ada Ibu Is ya. Ibu Is sudah komen dan juga bantu fitur raise hand juga. Silakan Ibu Is. Baik, Ibu Is Assalamualaikum dipersilakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mohon maaf izin yang mengenai nun wikoya itu tadi kan apa kata satu lagi namanya nun iwad apa nun imad Ustaz, soalnya saya diajarinya nun iwad. Baik. Nun namanya Iwad. nun wikoya atau nun imad. Oh, jadi sebentar bukan ya. iwad ya? Supaya tidak salah kita Iya. cek dulu ya. Nah, takutnya saya salah juga. Saya di belajar di ayat yang goribi itu Ustaz, di ayat muskilat. Baik. Jadi iya, namanya nun iwad. Di mana? Di ayat apa? Di ayat-ayat gorib, ayat muskilat. Contohnya, masih ingat nggak? Ya contohnya kayak bacaan alazina gitu kan, biasanya di depan memang suka ada nun wikoyah ya, atau qaumanilah itu. Oh ya, betul. Qaumanillah, kemudian lahwanin faktu ya di surat itu. Betul? Ya, lainnya terdapat di banyak tempat kan Ustadz ya, bukan hanya betul. di satu surat aja. Jadi namanya itu saya tahunya nun iwad gitu. Kalau nun iwad sebaiknya dibaca wasol sebelum, dan nun iwad berharakat patah tanwin dibaca patah kan gitu ya Ustadz ya. Betul. Jika kasroh tanwin dibaca kasroh, dan jika dumah tanwin dibaca dumah. Betul. Cuman itu yang betul nun iwad apa nun imad Ustadz? Saya juga Kalau nun kecil yang kita sebut nun wiqayah itu nama lainnya yang saya pahami. Insyaallah kalau memang ada kekeliruan nih, nanti ada khilafiyah, nanti kita sama-sama tengahi ya insyaallah, nanti saya cari lagi. Barangkali memang ada bahasa lain. Tapi yang pernah saya dapati dari guru kami insyaallah namanya adalah nun ya. Yang pertama ada yang namanya wiqayah yang tadi ya. Nun wiqayah ya. Pertama al wi, kemudian qaf, qafnya panjang, kemudian ya tak marbutoh. Nun wiqayah. Nah, ini ya, yang tadi pertama. Kemudian ada nun al-imad. Al-imad. Nah, mimnya panjang.
Al-imad. Nah, ini yang kedua. Nah, ini bukan hak ya, takutnya ini jadi hak. Nun al-imad, bukan iwad. Kalau iwad itu sepertinya maksudnya di sana mad mungkin, ya. Karena ada yang namanya mad iwad. Ya, ada namanya mad iwad, ada yang namanya nun imad. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, nanti boleh dicek lagi, dikonfirmasi mungkin ke gurunya yang sebelumnya. Barangkali mungkin ada referensi lain yang ana belum ketahui. Nah, nanti kita bisa sama-sama belajar. Allahu a'lam bissawab. Tapi yang pernah saya dapati nun imad seperti itu. Intinya berarti nun iwad ini, imad ini terdapat di banyak tempat, Ustaz ya. Betul. Nun wiqayah atau nun imad ini bukan hanya di satu tempat saja. Di Al-Qur'an insyaallah banyak. Intinya kalau ada tanwin kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah wasol, dia disebut dengan nun imad atau nun wiqayah. Tapi jarang disebut nun imad ini ya. Yang paling populer adalah nun wiqayah. Yang banyak dikenal adalah nun wiqayah. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup Ustaz. Jazakallah. Mau bertanya dulu? Satu lagi barangkali? Baik, di sini ada Ibu Yanti. Ibu Yanti dari Banjarmasin mau bertalaki. Apa mau bertanya nih Ibu Yanti? Laki. Mau bertalaki. Kira-kira yang mau bertanya siapa? Di sini ada Ibu Maisyarah. Oke, yang bertanya dulu ada? Ibu Maisyarah mau bertanya apa bertalaki? Baik, insyaallah udah. Baik, sepertinya ibu-ibu semua sudah tidak sebenarnya sabar pengen untuk bertalaki ya, insyaallah alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham, berarti ya alhamdulillah. Saya juga senang ya kalau sudah paham. Nah, nanti jika memang ada pertanyaan susulan, boleh ya, insyaallah boleh ditanyakan saja kepada admin. Nah, nanti mudah-mudahan jika kita punya waktu lagi bertemu ya, nah kita boleh boleh sharing-sharing lagi. Saya coba search di Google nun imad nggak nemu ya, yang keluar nun iwad semua. Oke, baik. Naam. Tapi yang saya juga search ini ada nun imad. Nah, nanti ini konfirmasinya nanti boleh kita sama-sama pelajari ya. Daripada kita cari namanya nun imad atau nun iwad, nah, lebih baik kita menggunakannya nun wiqayah. Ya, seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Nanti di pertemuan berikutnya saya jadikan PR, nanti saya cari bahasa lainnya karena ini adalah bahasa lainnya aja, sebutan nama lainnya seperti itu. Misalkan mat tabi'i ya, kemudian mat asli. Yang betul mat tabi'i atau mat asli? Mat tabi'i atau mat asli? Yang mana? Oh, betul. Dua-duanya betul. Keduanya betul. Nah, yang keduanya betul. Nanti mat asli menggunakan sod atau menggunakan sin? Sod. Huruf sod sama huruf sin itu satu makhraj. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Satu makhraj. Apa yang membuat beda antara asli dengan asli? Ayo. Hurufnya. Sodnya huruf isti'la, huruf tebal. Betul. Kalau huruf sin? Istifal. Huruf istifal. Huruf istifal. Nah, dia makhrajnya sama nggak? Sama, Ustaz. Sama. Cuma hanya sifatnya saja yang berbeda. Sifat dia dibaca tebal, dia dibaca tipis. Seperti itu. Kalau mim sama waw sama-sama tipis? Sama, iya. Sama. Makhrajnya sama? Sama. Nah ya, nanti kita cari ya insyaallah ya. Nah, ini jadi PR ana insyaallah
mad apa tadi? Nun Mad, iwad nun atau imad, nun Imad. imad. Ya, seperti itu ya. Nah, insyaallah nanti. Iya. Tapi Ustaz untuk sebelum Patobi kita juga, ya, saya untuk Patobi juga ada satu lagi nama tuh Ustaz, udah diajarin Madati namanya. mad apa? Madati. Oh ya, saya ingat Madati. pertanyaan ini betul. Saya Iya, dulu pernah ditanya ya iya tentang mad Ustaz. dati. Ya Iya. insyaallah nanti saya cari lagi ya referensinya. Mungkin teman-teman punya nama-nama lain lagi, nah nanti boleh di sharing lagi ya. Karena ilmu saya terbatas seperti itu. Nanti insya Allah kita sama-sama pelajari. Dan saya cari dulu, ini sumbernya dari mana nih ya. Mad dati, kemudian ada mad antara mad imad, nun imad dengan nun iwad. Seperti itu. Ya Allah a'lam shawab. Kita tadi apa ya? Talaki atau apa tadi? Iya, Cukup Ustaz, ya? betul. Baik, seperti itu. Kita Baik. kalau talaki sampai ayat keempat ya. Nah, ayat kelima karena belum kita bahas sampai ayat keempat terlebih dahulu. Nah, tapi di ayat pertama dengan ayat kedua itu cara bacanya dua nanti ya. Jadi setiap orang yang talaki pertama baca dengan wasol, kedua baca dengan waqaf. Seperti itu. Silakan, Teh Syifa. Baik, terima kasih Dipilih. Ustaz. Di sini ada Ibu Andi ya. Ibu Andi sudah stay dari tadi menggunakan fitur raise Iya, Teh hand-nya. Syifa. Boleh Ibu Andi bertalaki, silakan Ibu. Maaf, Afwan, Ustadz. Saya mau tanya dulu Ustadz, ini yang di ayat pertama, saya lihat Nah, ada dua ya, tanda domanya, ya. wailuli. Mm-mm. Itu bisa dijelaskan situ Ustadz? Yang ini. Iya. Baik, kalau saya pindah Al-Qur'annya ini domanya dua nggak? Tanwin Enggak. itu. Jadi apa? Tanwin. Yang membuat bedanya tanda bacanya. Nah, Oh, kalau gitu yang ya. Al-Qur'an yang ini sengaja saya pindah ke Al-Qur'an ini agar teman-teman dua-duanya paham. Al-Qur'an Madinah, Mushaf Madinah bisa, Mushaf Indonesia pun bisa. Bisa. Ya. Oh, Ini iya. namanya apa? Dobat. Dobet. Ya, ini namanya dobat. Apa dobat itu? Tanda baca. Nah, sesuai bagaimana seorang penulis memberikan tanda baca seperti itu. Ya, berarti bagaimana penulisnya seperti itu. Ini hanya tanda baca saja. Ya, hanya tanda baca saja. Jadi kalau Oh, iya. nanti di Al-Qur'an Madinah kita ketemui ada dua dhamma, maka di sana sama dengan dhamma seperti ini. Ya, seperti itu. Maaf Pak Ustadz, tapi nggak ada nun wikoyahnya itu kalau Quran Madinah. Betul. Nah, itu lagi banyak perbedaan antara Al-Qur'an Indonesia dengan Al-Qur'an Madinah. Nanti teman-teman akan pahami sendiri insyaallah. Ya. Ada lagi? Baik Ustadz, boleh bertalaki Ustadz? Ya, silakan. Tapi kalau di sini tidak ada nun kecilnya, apakah tidak dibaca nun wiqayah? Tetap dibaca Ustadz. Tetap dibaca ya. Kalau kaidah dia tetap dibaca walaupun tidak ada tandanya. Sama. Ini di hamzah wasolnya ada tanda seperti kepala sod ya. Nah, di mushaf Indonesia tidak ada. Tuh. Nah, ya, seperti itu. Jadi beda-beda setiap mushafnya. Nanti kapan-kapan insyaallah di kelas berikutnya kita bahas kenapa bisa beda antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah, seperti itu ya. Nah, sekarang talaki dulu insyaallah. Ya, Silakan. mohon dikoreksi Ustadz. Nah, dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk huruf ha jangan terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Natural saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Lanjut ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah.
Ya. Alladzi jama'a malan wa'addada. Ya, sekarang baca ayat pertama, ayat kedua diwasol. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa'addada. Mumtaz. Lanjut. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah, ini dibaca berapa harakat? 4 sampai 5 hari. Oh iya, Nah, 4 sampai 5 ulangi. ya Ustadz. Betul, Mumtaz. Yahsabu anna malahu akhlada. Akhladah. Kalla. Dahnya dibaca panjang nggak? Dah, gitu. Lada. Enggak. Nah, seperti adik tadi, betul ya. Akhladah, gitu ya. Das. Yahsabu anna malahu akhlada. Das, lanjut. Kalla layumbazanna fil khutama. Ya, coba diwasol. Ayat 34. Yahsabu anna malahu akhladahu. Kalla layumbazanna fil khutama. Das, Masya Allah, betul ya. Jadi nanti yang ada mad silah, kalau bertemu dengan huruf hamzah, dibacanya berapa harakat? 4 sampai dengan 5 harakat. Lebih dari 2 harakat. Seperti itu. Ya, karena dia disebut dengan mad jaiz. Karena sebabnya adalah bertemu dengan huruf hamzah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, Teh Syifa. Baik, terima kasih Ustaz dan juga Ibu Andi. Di sini ada Ibu Yanti. Ibu Yanti dari Banjarmasin. Boleh silakan Ibu bertanya. Silakan Ibu dibuka untuk mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ulangi ya bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulangi, putus-putus, afwan. Wailul likulli humazatil lumazah. Betul. Lanjut ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa addadah. Das, diwasal. 1, 2. Wailul likulli humazatil lumazani. Astagfirullah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa addadah. Ya, ayat 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Kalla layumbazanna fil khutamah. Baik. Kalla la yum. Kalau dia iqlab, ya, itu betul-betul huruf mim. Berarti ditutup bibirnya. Kalau kalla la yum, nah itu dia khusus dengan ikhfa syafawi saja. Kalla la yum. Putus tahu. Seperti itu. Nah, tadi saya seperti mendengar rada kebuka bibirnya. Kalla la yum. Seperti itu. Ulangi. Kalla layumbazan. Coba layum. Nah, seperti itu. Kalla layumbazanna fil khutamah. Ya, wasal 3, 4. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Gimana cara bacanya? Yahsabu anna malahu
akhladahu kalla la Hunya dibaca 2 harakat. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Ulangi. yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbazanna fil hutama. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. juga ya, hutamah walaupun sisa-sisa perjuangan ya. Alhamdulillah. Terima Lanjut kasih Pak Teh Ustaz. Syifa. Ya, afwan. Baik, terima kasih Ibu Yanti dan juga Ustaz. Baik, kita teruskan di sini ada Ibu Maisyarah. Ibu Maisyarah boleh dibuka untuk mikrofonnya untuk bertalaki ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Maisyarah. Insyaallah. Tadi udah di-connect. Ibu Maisyarah ada? Ada. Nah ya, silakan Ibu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba lumazah. Ada hanya. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu Oke, anna huruf hanya jangan qalqalah. Yahsabu anna malahu. Ulangi. Yahsabu Nah, bukan anna Yah. Tidak ada e-nya. Yahsabu. Tidak. Langsung saja. Yahsa. Yahsabu Nah, Yahsabu anna malahu akhladah. nah sama ya huruf kho-nya juga. Akhlada. Tidak ada e-nya. Akhladah. Betul gitu. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, lanjut dulu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, wasal. Yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, nah, Masya Allah, mumtaz. Tapi tadi ada catatan untuk huruf-huruf yang sukun, tetapi bukan termasuk qalqalah, maka jangan diberikan pantulan. Nah, jangan diberikan feedback, ya. Nah, yahsabu anna malahu akhladah. Wah, jadi saking nikmatnya ya, hurufnya terpantul-pantul seperti itu. Nah, Baik, makasih. huruf yang dipantulkan ada berapa Ibu Maisyarah? Berapa ya? 5. Betul, ada 5. Huruf apa saja? Qaf, kemudian dal, zal. Bukan. Atau yang biasa kita kenal gimana itu? Beli baju apa? Baju di toko. Nah, Oh. ya, baju di toko. Ba, jim, dal, ko. Ya. Ya, kalau selain itu dia jangan diqalqalahkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Memang prakteknya kita yang ini Ustaz. Ya, itu yang harus sering dilatih. Ya, insyaallah. Syukron Kalau Ustaz. tetap Syukron. semangat, Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal Amin alamin. Ustaz. Amin.
Baik, satu lagi Teh Syifa yang raise hand. Insyaallah barangkali satu lagi. Oke, baik, siap Ustaz. Terima kasih banyak untuk Ibu Misyarah dan juga Ustaz ya. Di sini ada Ibu Nur Fitri ya, terakhir nih Ibu Nur Fitri dapat kesempatan untuk bertalaki. Mangga Ibu di-on-kan untuk mikrofonnya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, yang lainnya di mute dulu ya, supaya Ibu Nur Fitrinya terdengar jelas. Silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulangi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil. Linya tidak panjang. Perhatikan. Yang ini tidak panjang. Wailul likulli Wailul likulli humazatil lumazah. Ada tasydidnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, lanjut dulu ya. Nanti ada koreksi tambahan. Ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Baik, kalau ada huruf yang tidak bertasydid, maka jangan ditahan. Jama'amma, tidak ada gitu. Alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Ya, coba diwasol 1 2. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Baik, lanjut dulu ayat 3. Yahsabu anna malahu ahladah. Ya. 4. Kalla la yumbadana fil hutamah. Nah. Lanjut, diwasol. Yahsabu anna malahu ahladahu. Kalla la yumbadana fil hutamah. Baik, nah nanti kalau dia diwasol tidak boleh tarik nafas ya. Yahsabu anna malahu akhladahu. Kalla, tidak boleh. Jadi dia harus wasol. Namanya wasol, dia berarti harus disambung seperti itu. Nah, tapi tadi ada beberapa catatan untuk Ibu Nur Fitri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita terus untuk bisa bertemu, kemudian kita bisa belajar sama-sama ya. Pertama, catatannya kekurangannya di pertama mad 2 harokat. Ya, tadi sengaja saya lewatin dulu ya, memang ketika membaca ada beberapa kesalahan tapi saya lewatkan ya. Nanti kalau kita harus benarkan sampai betul, nah nanti tidak cukup waktunya. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan Ibu Fitri bisa bergabung di kelas
privat kita ya. Nah, kita belajar sama-sama insya Allah di sana. Atau sudah bergabung ya alhamdulillah. Nah, silakan pelajari, diikuti kelasnya, diambil materinya insya Allah kita sama-sama belajar di sana. Nah, kemudian ada yang namanya tasydid. Nah, tasydid ini ketika dia ada di pangkal huruf atau nyangkut di salah satu huruf ya, maka dia diharuskan ditahan. Wailul likul. Nah, kul, tapi tidak menambah harokatnya. Jangan sampai wailul likulli humazatil. Tidak. Ya, dia hanya ditahan saja. Apa yang ditahan? Huruf konsonannya, huruf kosongnya, jiwa hurufnya yang ditahan. Kul, seperti itu. Ya. Bukan huruf yang berharokatnya. Nah, terus lanjut tadi di sini juga kesalahannya di tasydid. Nah, jadi ada dua kesalahan, bukan kesalahan ya, maksudnya kekeliruan ya, beberapa lahan. Yang pertama di mad tabi'i ya, kemudian di tasydidnya ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus semangat belajarnya ya, jangan nyerah, tidak apa-apa ya. Karena bagi saya jika ada memang koreksian itu berarti apa? Berarti ada beberapa hal yang harus kita perbaiki untuk kita semakin baik bacaannya, seperti itu. Siap ya Ibu Nur Fitri ya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, cukup alhamdulillah. Teman-teman semua, mohon maaf jika ada yang belum dipanggil. Tapi insyaallah nanti di lain kesempatan ya kita. Ustaz. Sedikit mau nanya, sedikit aja. Mana lebih utama dibaca wasol atau terpisah? Naam, mana yang lebih utama dibaca wasol atau di waqaf? Yang lebih utama adalah membaca Al-Qur'an. Yang lebih utama adalah membaca Al-Qur'an. Nah, antara di waqaf dan di wasol tidak ada yang lebih utama. Dia hanya dua wajah. Ya, namanya wajah. Ya. Boleh dibaca wasol, boleh dibaca waqaf. Nah, pilih saja dua-duanya. Sama-sama ada keutamaannya. Seperti itu. Yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Jangan sampai kita perdebatkan waqaf atau wasol tapi tidak baca Al-Qur'an. Nah, itu yang repot ya. Seperti itu. Cukup ya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Yang dapat ilmu bisa dibagikan. Ya, yang tadi misalkan masih ada bingung-bingungnya, tidak apa-apa, nikmati dulu. Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Jika ada kebenaran dan manfaat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki saham di dalamnya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukran atas waktunya dan perhatiannya. Dan pembawa acara, saya tidak pernah mengucapkan terima kasih ya. Baru ini nampaknya ya. Terima kasih juga kepada Teh Syifa yang sudah mengatur jalannya kelas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih banyak juga Ustadz yang sudah hadir menemani kita di sini, membersamai dan sharing ilmunya dan juga bisa berkesempatan bertalaki bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat diterima dengan baik, bisa dipahami dan juga bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya, khususnya di Quran surat pendek ini, Quran surat Al-Humajah yang suka kita baca sehari-hari ya, seperti itu. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas passing private-nya, boleh ya, bisa hubungi nomor Siva yang ada di grup, nanti akan bantu balas dan akan diberikan informasi selengkapnya, seperti itu aja ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat bergabung pada malam hari ini, mohon maaf sekali ada sedikit kendala ya, ternyata untuk sebelumnya ini ada sedikit kendala tidak dapat memperbanyak partisipan. Mudah-mudahan kita dapat memperbaikinya lagi dan bisa bertemu kembali di pekan di Ahad
malam ya. Mudah-mudahan berkumpul lagi dengan ratusan-ratusan peserta untuk bersilaturahmi belajar di sini sama-sama ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan bertanya, boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ditanyakan ya. Insya Allah sama-sama untuk menambah ilmu dan juga wawasannya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Ustadz Salman yang sudah hadir. Sehat selalu Ustadz ya. Dan juga Bapak Ibu juga terima kasih banyak sudah hadir menyimak belajar bersama. Insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat kita bantu sampaikan. Terima kasih banyak. Kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Sifa. Sama-sama Ibu-ibu. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Sehat-sehat ya semuanya. Amin. Sehat. Izin keluar ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة